terima kasih Anda masih bersama kami di Action Coach Bandung dan masih juga bersama saya Fania Dewi dan juga Coach Hendra. Nah, pada kesempatan kali ini tadi Coach Hendra juga sempat terpending ya yang menjelaskan tentang sisa 3 kaki meja. Yang pertama adalah segi finansial, betul ya Kang? Betul. Ya baik, yang 3 kaki meja ini seperti apa nih Coach? Silakan. Iya, betul. Jadi tadi mungkin pemirsa yang baru masuk gitu ya. Tadi bisnis ini ibarat sebuah meja, dan kalau meja ini pengen berdiri dengan kokoh harusnya punya berapa kaki meja? Harusnya punya 4 kaki meja. Kaki meja yang pertama tentang financial, tentang keuangan. Nah, 3 kaki meja lagi adalah yang kedua tentang sales marketing. Tadi kita bicara tentang bagaimana memilih produk, potensial market dan sebagainya. Itu harus jago di sales marketing supaya nanti marketing campaign-nya bisa jitu sehingga nanti bisa bisnisnya lebih growing lagi kan kalau bikin marketing campaign-nya jago. Nah, mulainya dari target market yang spesifik. Nah, itu kaki meja yang kedua tentang sales marketing. Harus jago juga di situ. Kenapa? Karena kompetitor semakin hebat-hebat, customer juga semakin selektif, semakin pintar-pintar memilih bisnis kita. Makanya kita harus jago banget di sales dan marketing. Di kaki meja yang kedua. Kaki meja yang ketiga itu tentang sistem. Adalah bisnis yang baik itu harus bertopang pada sistem. Kenapa? Kalau nggak ada sistemnya bisa jadi bisnisnya bukan bisnis ya. Bisa jadi pemiliknya nanti nggak sehat, semuanya sama pemiliknya ya kan. Mungkin pemiliknya bekerja keras dari pagi sampai malam karena sistemnya tidak ada gitu ya. Mungkin mereka punya karyawan tetapi karena sistemnya tidak jelas bisa jadi semuanya dikerjakan oleh pemiliknya ya. Nah, itu sistem penting juga ke meja yang ketiga. Dan yang hari ini paling penting adalah tentang tim, tentang winning team. Betul. Kenapa? Karena sebuah bisnis itu walaupun misalnya bisnis ini jago dari segi marketing, dari segi keuangan, tapi sistemnya juga bagus, tapi tidak ada winning team, gimana bisnis ini bisa berjalan? Ya, jadi kaki meja yang paling penting menurut saya adalah bangun winning team. Dan tugas utama seorang pemilik bisnis harusnya adalah fokus kepada bangun winning team. Kenapa? Karena bisnis yang sehat, yang kokoh itu harusnya pemiliknya itu tidak harus selalu ada di dalamnya, gitu kan? Bisnis yang bisa besar itu bukan dengan Superman. Harusnya dengan super team gitu kan ya. Berarti artinya bisnis yang kokoh harus ada super team. Nah, tapi kenyataannya adalah pemilik bisnis banyak juga yang sering ngobrol dengan saya. Mereka bilang, Coach, saya pengen punya tim yang termotivasi, saya pengen punya tim yang solid, yang punya self drive seperti saya, yang punya sense of belonging seperti saya. Namun kenyataannya tuh tidak seperti itu, Coach. Ya, kalau ada saya baru jalan gitu ya. Kalau nggak ada saya nggak jalan gitu. Terus harus saya dorong-dorong terus ya, harus saya arahkan terus, harus saya ingetin baru mulai jalan. Nah, kenyataannya seperti itu. Nah, memang fakta membuktikan ternyata karena saya banyak mengcoaching pemilik bisnis ya, day to day-nya. Jadi fakta membuktikan ternyata 9 dari 10 pemilik bisnis mengatakan sulit banget cari karyawan yang bagus, yang solid dan termotivasi. Ya, coach saya tuh bukannya nggak berusaha loh coach cari karyawan bagus. Sudah saya coba rekrut berkali-kali, tapi nggak dapet coach. Saya punya timnya tuh nggak termotivasi yang ada. Jadi akhirnya saya masih kerjain lagi sendiri, gitu ya. Dan kadang-kadang saya merasa ya udahlah susah banget cari tim, ya udah saya kerjain sendiri. Nah, padahal sebenarnya ada caranya. Ada caranya. Jadi kalau kita merasa saat ini tim kita tidak termotivasi dan ini sangat penting sekali. Mereka tidak punya self drive, tidak punya sense of belonging seperti kita, tidak proaktif seperti kita. Bisa jadi kesalahannya adalah dari cara rekrut kita yang salah pada awalnya. Nah, iya betul. Itu kita temukan setelah kita mengcoaching pemilik bisnis, ternyata kita temukan ada kesalahan di cara rekrutnya. Nah, makanya di topik kita nanti di dalam bisnis gathering, kita akan bawakan secara detail dan dikupas secara step by step bagaimana cara buat rekrutmen sistem yang baik. Sehingga nanti ratusan resumenya bisa ngantri. Keren kan, ratusan resume yang ngantri ke bisnis kita ya. Padahal kenyataannya boro-boro coach ratusan resume yang ngantri. Saya pernah pasang iklan, saya coba pasang iklan gitu ya. Lalu pasang iklannya gimana Pak? Ya biasa coach, saya pasang di iklan di koran, lalu ditulis posisinya seperti ini. Terus udah gitu ya di syaratnya begini-begini, lalu hubungin kan gitu kan. Nah, setelah dihubungin terus gimana Pak udah gitu? Ya saya tunggu berapa hari, 2, 3 hari, 4 hari. Lalu gimana? Ya ada sih yang melamar gitu, tapi ya saya pikir yang qualified cuma 2 dari antara 6 gitu loh. Lumayan lah daripada, tapi karena saya butuh banget, ya udahlah saya panggil 2 orang itulah yang menurut saya lumayan lah gitu saya panggil. Nah, saya confirm 2 orang, ternyata yang datang cuma 1. Akhirnya saya lakukan interview ala desperado test, kita sebutnya ala desperado test. Jadi pertanyaannya cuma 2 gitu kan ya, karena ini butuh banget dan ini cuma satu-satunya nih, lumayan kita udah pasang iklan, cuma 1 lumayan nih. Lalu pertanyaannya begini, pertanyaan pertama adalah, ini namanya tes desperado, karena kita dari lapangan, jadi bahasa-bahasa lapangan gitu ya. Baik, ini mengenai desperado, boleh kita cut dulu Coach, boleh? Nah, pemirsa semakin menarik bukan tentang Action Coach kali ini, karena kami akan mengajak Anda juga di 022
2004774 untuk langsung telepon ke sini, dan siapa tahu Anda ingin sekali ya sharing bersama Coach Hendra pada kesempatan kali ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Action Coach Bandung.